Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi. Ini kita bahas pertanyaan selanjutnya lagi dari Sela Andini. Assalamualaikum dok, saya udah 4 bulan kecelakaan, terus tulang patah lengan. Katanya dokternya bagian proksimal humerus. Humerus itu tulang lengan, proksimal itu artinya yang deket. Jadi proksimal itu daerah sekitar sini. Lalu ceritanya setelah dipasang pen 1 bulan kemudian infeksi. Dari jahitannya keluar cairan kuning, keluar terus, akhirnya diases sebagai suatu infeksi. Jadi kita nggak cuma nunjukin yang bagus-bagusnya ya, emang namanya tindakan ada risikonya. Infeksi bisa terjadi, mau dioperasi bisa enggak, kalau lukanya kotor bisa terjadi infeksi. Kita udah hati-hati waktu operasi, kita steril, dikasih obat antibiotik yang sesuai dengan perkiraan kumannya, tetap bisa terjadi infeksi. Ini kita bahas salah satu kasus infeksi yang lumayan berat. Kalau dari ceritanya mbaknya ini, dia habis dioperasi dapat 1 bulan lukanya ngerembes cairan kuning. Ini khas ya, biasanya ada yang sampai keluar nanah juga. Jadi baratnya misalnya patahnya di sini. Nggak tahu prosedurnya seperti apa, tapi biasanya platnya akan seperti ini, sampai untuk mempertahankan tulangnya. Plat sama ada skrunya. Oke, jadi setelah infeksi 1 bulan, keputusannya apa? Dibersihkan. Jadi istilahnya dibersihkan itu ya kita keluarkan kuman-kumannya, dicuci luka dalam lagi, dikasih antibiotik lagi, dilihat perkembangannya dulu. Lalu ternyata setelah 1 bulan lagi masih infeksi lagi, keluar cairan kuning lagi. Akhirnya diputuskan pennya dilepas. Karena infeksinya sudah terlalu dalam. Jadi memang kuman itu bisa nempel di implan yang di dalam tulang. Makanya itu kenapa kadang-kadang kita lihat ada yang dipasang pen di luar, itu untuk mengurangi kemungkinan infeksi. Biasanya kalau terjadi pada kecelakaan terus lukanya kotor banget, kita nggak berani pasang plat di dalam karena ada risiko infeksi yang lebih tinggi. Makanya pakai pen luar. Ini termasuk salah satu kejadian infeksi yang jarang tapi bisa terjadi. Dan kalau terjadi ini langkah-langkahnya udah bagus dari dokternya, dari pasiennya juga sesuai arahan, dilihat perkembangannya. Setelah pennya dilepas, dikasih antibiotik lagi, dibersihkan lagi, alhamdulillah akhirnya lukanya kering. Luka kering, tidak ada kemerahan, tidak keluar cairan, itu tandanya infeksinya sudah mulai berkurang. Tapi biasanya ini kan tadi awalnya dipasang platnya diambil, tulangnya ini ada yang hilang ya karena proses infeksinya, ya karena memang belum nyambung. Biasanya sini tulangnya akan keropos, tulangnya hilang. Makanya langkah selanjutnya yang disampaikan oleh mbaknya ini adalah, kata dokternya diminta cangkok tulang. Cangkok tulang itu biasanya ini kan ada keropos-keroposnya, bekasnya patahan tulang segala macam. Keroposnya ini akan diisi tulang. Tergantung kondisi tulangnya, nanti mungkin akan perlu pasang implan lagi untuk mempertahankan posisinya. Jadi nggak cuma dibuka di cangkok tulang terus selesai gitu. Biasanya akan tetap perlu dipasang pen lagi. Lalu pertanyaannya yang saya tanya, apakah setelah cangkok tulang harus dioperasi lagi? Kita nggak bisa menjanjikan operasi lagi buat apa, maksudnya dilihat nanti perkembangannya. Kalau udah bagus ya nggak perlu operasi lagi, kita tinggal nutrisinya dicukupi, gerakannya dilatih, udah selesai. Operasi lagi atau enggak tergantung perkembangannya nantinya. Ini mbaknya operasi beberapa kali, kan kita juga nggak bisa bilang di awal. Harusnya bisa, kalau nggak ada infeksi ya selesai di sini, operasinya 1 kali. Paling ngelepas lagi ya setelah 1 tahun 2 tahun baru operasi lagi yang lepas pen. Tapi kalau nggak ada apa-apa ya operasi sekali selesai. Cuman ini karena ada komplikasi berupa infeksi tadi, ya mau nggak mau kita bereaksi untuk
mengatasi infeksinya. Oh sekali. Kenapa yang operasi pertama cuma dibersihkan saja, nggak langsung diambil pennya? Karena tulangnya belum sambung. Kalau kita lepas pennya dari awal sini, terlalu beresiko. Resikonya adalah tulangnya gagal sambung. Makanya di awal dibersihkan dulu. Siapa tahu cukup dibersihkan tanpa diambil pen bisa bagus, selesai di sini. Tapi ternyata kok infeksinya makin parah, masuk ke dalam tulang, kayaknya nempel di platnya, maka terpaksa diambil langkah yang selanjutnya, operasi lagi, pennya dilepas. Baru akhirnya infeksinya selesai. Kenapa nggak selesai di sini, lepas pen terus udah? Waktu pennya dilepas, dia kan tulangnya berarti ngambang, masih patah, masih bolong-bolong, masih keroak, kena proses infeksinya segala macam. Jadi nggak mungkin bisa stop di sini. Minimal ada operasi selanjutnya. Kalau udah sembuh infeksinya, kita tangani patah tulangnya lagi. Tapi setelah di sini kalau udah bagus, insya Allah ya sudah. Kalau nggak ada infeksi, nggak ada masalah lagi, selesai insya Allah sampai di situ. Kalau pastinya seperti apa ya kita nggak bisa jamin. Kayak di sini tadi kita nggak bisa jamin nggak ada infeksi, nggak ada komplikasi, nggak bisa. Jadi dijalani, kalau ada komplikasi, ada istilahnya dari rintangan lain yang ya kita pikir solusinya, kita pilih solusinya berdasarkan kelanjutannya tadi. Semoga membantu. Banyak kasusnya seperti ini. Teman-teman yang lain juga sering tanya, ya memang nggak selalu kejadian, persentasenya ya kecil lah, tapi yang dari 1000 mungkin 1-2, dari 1 juta kan jadi 10-20, lumayan banyak juga. Dan harus tahu cara penanganinya, jangan walau operasi infeksi ya udah dibiarin atau lepas di tengah jalan malah nggak karu-karuan. Oke, seperti itu, semoga bermanfaat. Kita sambung lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.